Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa kekurangan dan kelebihan Hello Solar LS05 berdasarkan penggunaan saya selama beberapa minggu ini. Dan mari kita mulai dari kelebihannya dulu. Kita bahas dulu untuk kelebihannya sendiri. Nah, hal utama yang saya notice dari smartwatch ini yaitu dari material bodinya. Untuk material bodinya sendiri ini terbuat dari metal ya. Frame itu terbuat dari metal dengan lingkaran diameter itu berada di kisaran 45 meter kalau tidak salah, dan sudah bersertifikasi IP68. Nah, untuk tombolnya sendiri juga terbuat dari metal yang kalau saya pegang memang sangat-sangat terasa solid sih dan agak berat. Namun sayangnya di bagian belakangnya sendiri tidak sebaik diikuti dengan yang di bagian depannya. Di bagian belakangnya hanya terbuat dari plastik. Dan kemudian untuk talinya sendiri ini, strapnya sendiri ini menurut saya, dalam pengalaman saya rasa cukup fleksibel ya, lentur, sangat nyaman. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu berada pada sektor bagian daya tahan baterainya sendiri, yang juga menjadi nilai jual utama dari smartwatch ini. Nah, sebenarnya untuk smartwatch ini ditenagai dengan baterai 340 mAh, yang dimana Hello itu mengklaim bahwa smartwatch ini bisa bertahan hingga 30 hari lebih atau 15 hari bila terkoneksi dengan smartphone. Namun ketika saya gunakan selama penggunaan sendiri, itu sebenarnya bisa lebih dari 15 hari sih, karena bisa dibilang penggunaan saya juga terbilang cukup aktif sih, dan lebih sering terkoneksi ke smartphone saya. Samping itu juga untuk smartwatch dengan harga kisaran 300 ribuan, untuk UI-nya sendiri sangat sangat responsif ya. Karena kebanyakan dari smartwatch yang pernah saya coba itu terkadang untuk swipe seperti ini ataupun masuk ke menu utama itu terasa sangat lag, ada jeda ataupun patah-patah. Namun untuk Hello Solar ini lumayan sangat mulus ya untuk peralihan antara transisinya. Jarang saya dapati seperti patah-patah pada transisi pergantian menunya. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya, nah untuk Hello Solar sendiri, untuk pengingat aplikasinya sendiri terbilang lumayan cukup banyak ya. Bisa dilihat untuk beberapa smartwatch sendiri itu terkadang kan ada beberapa yang hanya terbatas pada SMS, WA, Instagram dan sebagainya. Namun berbeda dengan Hello Solar, untuk Hello Solar sendiri, untuk smartwatch dengan harga kisaran 380 ribuan, 300 sampai 400 lebih, ini lumayan cukup lengkap loh. Ada Instagram, YouTube, Facebook Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Skype, Line, KakaoTalk, dan masih bisa ditambahkan lagi loh. Dan untuk kelebihan selanjutnya dari Hello Solar ini itu ada pada dukungan mode olahraganya sendiri, yang menurut saya terbilang cukup lengkap sih. Untuk smartwatch dengan harga 300 ribuan ini sendiri, kita sudah bisa mendapatkan 12 jenis mode olahraga. Nah, seperti diketahui bahwa untuk beberapa smartwatch dengan harga yang sama itu umumnya hanya menyediakan semisal 6 mungkin ataupun 8 mode olahraga. Namun dengan Hello Solar ini kita bisa mendapatkan 12 jenis mode olahraga. Itu ada jogging, post walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gymnastik, basketball, football, rolling, and etc. Kita bahas terkait dengan kekurangan dari Hello Solar LS05 ini. Nah, hal utama yang menjadi catatan saya untuk kekurangan dari Hello Solar ini itu berada pada update softwarenya. Karena setelah pemakaian lebih dari 2 minggu,
Sampai sekarang pun saya tidak mendapatkan adanya dukungan update software, yang menurut saya terbilang cukup disayangkan sih, karena dengan bodi material dari Hello Solar sendiri ini, yang menurut saya terbilang sangat bagus, tidak sangat bagus juga sih, cukup bagus, namun tidak didukung dengan adanya dukungan update software dari Hello sendiri, dan menurut saya itu menjadi nilai kekurangan dari Hello Solar ini sendiri sih. Kedua yang menjadi kekurangan untuk Hello Solar sendiri, menurut saya secara pribadi itu sulitnya untuk mematikan ataupun menghidupkan kembali layar dari Hello Solar LS05 ini. Memang dari fitur dari aplikasinya sendiri kita bisa menghidupkan Hello Solar ini dengan melakukan raise up tangan seperti ini. Hanya menggoyangkan tangan, tunggu sebentar, hanya menggoyangkan tangan seperti ini, layarnya bisa nyala. Namun terkadang saya mendapati beberapa situasi atau kondisi ketika saya menaikkan tangan seperti ini itu layarnya tidak nyala. Jadi harus menekan tombol seperti ini. Dan untuk menghidupkannya pun satu-satunya dengan cara seperti itu sih, dua cara seperti itu sih, yaitu dengan menggoyangkan tangan naikkan seperti ini, dan dengan metode langsung klik tombol yang ada di samping ini. Namun sayangnya layarnya ini bila disentuh yang tidak menyala apa-apa sih, tidak muncul apa-apa sih. Jadi betul-betul hanya menggunakan dua metode itu untuk menyalakan dari jamnya. Kemudian untuk yang kekurangan ketiga sendiri, itu berada pada watch face-nya, karena tidak adanya dukungan software. Jadi untuk saat ini untuk watch face-nya sendiri dari Hello Solar ini hanya ada 5, yang menurut saya juga kekurangan sih. Namun saya harap untuk kedepannya ada dukungan watch face sendiri sih dari Hello ataupun dari pengembang lainnya, karena menurut saya cukup bosan juga sih untuk 5 watch face ini. Dan yang terakhir, untuk kekurangan yang terakhir dari Hello Solar sendiri itu ada berada pada strapnya. Ya seperti kita ketahui bahwa untuk strap dari Hello Solar ini lumayan berbeda sih dari strap pada umumnya. Memang pada ukurannya sendiri sama 22 mm. Wah, belibet banyak. 22 mm, namun ada terdapat perbedaan dari bentuk quick release-nya. Kalau bisa saya bilang ini quick release-nya agak cekung sih, agak cekung. Ini memang karena saya paksa, jadi sekarang jadi agak kelihatan cekung. Tapi untuk teman-teman yang kalau semisal membeli strap dari Hello Solar ini, memang bisa terpasang sih, seperti strap Milanese, strap Leather strap, ataupun strap yang lainnya. Memang bisa terpasang sih, cuman agak susah. Karena kan secara dasarnya kan untuk strap-strap yang dijual itu kan untuk batangan besinya kan lurus. Sementara untuk Hello Solar sendiri itu agak membengkok. Kelihatan nggak sih? Agak membengkok. Sebenarnya sudah saya bahas juga sih di video yang sebelumnya. Ini agak memang, jadi ketika dipasang seperti ini memang gampang sih. Namun kalau kita pakai dengan strap yang lain selain dari strap Hello Solar ini betul-betul cenderung susah sekali untuk dipasang. Namun memang pada dasarnya agak sulit sih untuk dipasang. Cuman kalau memang teman-teman mau bersabar dan butuh usaha lebih, pasti bisa terpasang kok. Nah, saya rasa untuk kesimpulannya sendiri, Hello Solar ini betul-betul worth it sih menurut saya. Sangat worth it untuk dibeli. Karena dengan harga kisaran segitu kita sudah bisa mendapat smartwatch yang secara tampilan cukup mewah sih, elegan menurut saya. Namun di samping itu memang ada beberapa kekurangan sendiri sih. Tapi kita mau harap apa sih dari smartwatch yang dengan harga 300-an ribu itu? Sudah menurut saya sangat worth it sih, sangat layak untuk dibeli. Jadi
mungkin itu saja sih review dari saya. Nah, review sih, uh, sharing pengalaman terkait dengan penggunaan Hello Solar ini. Cukup sekian saya rasa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil nih.